Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan penyakit autoimun. Beberapa di antaranya memiliki gejala serupa seperti kelelahan, nyeri otot, dan demam. Normalnya sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing, seperti bakteri atau virus. Ketika terserang organisme asing, sistem kekebalan tubuh akan melepaskan protein yang disebut antibodi untuk melawan dan mencegah terjadinya penyakit. Namun, pada penderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh melihat sel tubuh yang sehat sebagai organisme asing, sehingga antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat tersebut. Penyebab penyakit autoimun belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor di bawah ini diketahui dapat meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit autoimun, yaitu berjenis kelamin perempuan, memiliki riwayat penyakit autoimun dalam keluarga, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, merokok, menggunakan obat-obatan yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, terkena paparan bahan kimia atau cahaya matahari, dan menderita infeksi bakteri atau virus. Ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan sebagai penyakit autoimun, dan beberapa di antaranya memiliki gejala awal yang sama, seperti kelelahan, pegal otot, ruam kulit, demam ringan, rambut rontok, sulit berkonsentrasi, dan kesemutan di tangan dan kaki. Meski menimbulkan beberapa gejala awal yang sama, masing-masing penyakit autoimun tetap memiliki gejala spesifik. Misalnya, pada penyakit diabetes tipe 1 yang gejalanya berupa sering haus, lemas, dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, bahwa ada sekitar lebih dari 80 jenis penyakit autoimun. Berikut beberapa penyakit autoimun yang paling umum ditemui. Yang pertama, penyakit lupus. Disebut juga dengan lupus erythematosus sistemik, yang dapat mempengaruhi hampir semua organ tubuh dan menimbulkan beragam gejala seperti demam, nyeri sendi dan otot, ruam kulit, kulit menjadi sensitif, sariawan, bengkak pada tungkai, sakit kepala, kejang, nyeri dada, sesak nafas, pucat, dan pendarahan. Yang kedua, penyakit Graves. Dapat menimbulkan gejala berupa kehilangan berat badan tanpa alasan yang jelas, mata menonjol, rambut rontok, jantung berdebar, insomnia, dan gelisah. Yang ketiga, psoriasis. Penyakit ini dapat dikenal dengan kulit yang bersisik dan munculnya bercak merah pada kulit. Yang keempat, thyroiditis Hashimoto. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala berupa berat badan naik tanpa sebab yang jelas, sensitif terhadap udara dingin, mati rasa di tangan dan kaki, kelelahan, rambut rontok, dan kesulitan berkonsentrasi. Yang kelima, penyakit radang usus akibat kolitis ulceratif. Gejala yang dialami diantaranya nyeri perut, diare, buang air besar berdarah, demam, dan berat badan turun tanpa sebab. Yang berikutnya, rheumatoid arthritis. Dapat membuat penderitanya mengalami gejala berupa nyeri sendi, radang sendi, pembengkakan sendi, dan kesulitan bergerak. Sindrom Sjögren merupakan penyakit autoimun yang menyerang kelenjar yang menghasilkan air mata dan air liur. Penyakit ini menyebabkan kelenjar tersebut rusak dan kesulitan menghasilkan air mata dan air liur. Penyakit celiak. Penyakit yang menyerang saluran pencernaan ini juga lebih banyak dialami wanita dibandingkan pria. Penyakit anemia perniciosa yang menyebabkan kekurangan protein yang dibuat oleh sel-sel lapisan perut yang dibutuhkan agar usus halus dapat menyerap vitamin B12 dari makanan. Diabetes tipe 1. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh pada sel pankreas yang seharusnya bermanfaat untuk menghasilkan insulin. Karena produksi insulin tidak berjalan normal, maka tubuh kesulitan untuk mengontrol kadar gula darah. Penyakit autoimun dapat menyebabkan beberapa komplikasi serius, yaitu penyakit jantung, depresi atau gangguan kecemasan, kerusakan saraf, deep vein thrombosis, kerusakan organ seperti hati atau ginjal. Belum diketahui cara mencegah penyakit autoimun sepenuhnya, namun beberapa upaya di bawah ini bisa mengurangi risiko terjadinya penyakit autoimun, seperti berolahraga secara rutin, tidak merokok, menjaga berat badan tetap ideal,
menggunakan alat pelindung ketika bekerja agar terhindar dari paparan bahan kimia, serta menjaga kebersihan tubuh agar terhindar infeksi virus dan bakteri.